Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika atau pelajaran matematika, orang belajar mengenal pecahan ya. Dari pecahan itu ada beberapa macam: pecahan sederhana, pecahan desimal, dan persen ya, dalam bentuk persen. Baik, kali ini orang belajar materi pecahan terlebih dahulu ya. Kalian harus mengetahui pecahan itu apa. Mungkin di kelas sebelumnya sudah pernah mempelajari. Kalian buka halaman 3. Ibu membeli sebuah kue lalu memotongnya menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian kue dari 2 bagian yang sama disebut 1/2 ya. Kalian perhatikan ini ada kue, kemudian dipotong ya. Ini setelah dipotong ya. Ini setelah dipotong, baru hasilnya berapa pecahannya? Jadi setengah ya. Kemudian ibu memotong kue lagi menjadi 2 bagian ya, menjadi 2 bagian sama besar ya. Dengan demikian, dari sebuah kue diperoleh 4 bagian kue yang sama besar. Satu bagian dari 4 bagian yang sama disebut 1/4. Ini ada, jadi begini, ini ada kue ya, misalkan ini taruhlah kue, dipotong menjadi setengah ya. Kemudian dari setengah ini dipotong lagi menjadi 4 bagian, jadi 1, jadi 4 bagian ya. Ya. Jadi bilangan bilangan setengah ya. Ini jadi dibagi menjadi 4 ya. Kalau ini menjadi setengah, kalau ini menjadi 1/4. Nah, dari bilangan setengah, 1 ini disebut pembilang ya. 1 ini disebut pembilang, dan per 2-nya disebut penyebut. Paham ya? Sampai di sini paham? Kemudian kalian buka lagi halaman 4. Ini ada soal, ada contoh ya. Alat dan bahan ini ada 7. Dedek. Ini ada 76 permen jahe dan 23 permen susu, 1 buah permen dan 1 kantong plastik serta karet gelang. Langkah kerja: masukkan semua jenis permen dalam kantong plastik ya. Kemudian diikat kantong plastiknya dengan karet, kemudian digoncang-goncang ya, digoyang-goyang kantong plastik ini agar permennya tercampur. Kemudian buka ikatan karet pada kantong plastik dan ambillah segenggam penuh permen. Hitunglah setiap jenis permen yang terambil. Tuliskan hasilnya ya. Nanti untuk kemudian dari pecahan ini kan sudah ya, ini sudah ya, sudah memahami. Baru untuk pecahan ini ada pecahan senilai
ya. Kalian perhatikan itu ada gambar, pada gambar 1.2 ya. Di sini ada gambar setengah. Kemudian yang B kemudian yang gambar C ya, ada 8 2 3 8 ya. Dari gambar O ya, ini adalah potongan selembar kertas menjadi 2 bagian sama besar dan yang diberi warna pada 1 bagian. Ini nih. Tuliskan berapa pecahannya. Jadi ini pecahannya karena yang diarsir 1, jadi gambarnya 1,5 ya. Yang diarsir 1 tapi kotaknya ada 2, jadi dituliskan menjadi pecahan menjadi pecahan setengah, 1/2. Bu, dari mana 1/2? Yang diarsir 1 kemudian kotaknya ada 2, jadi pecahan senilainya adalah setengah. Kemudian ini coba kalian perhatikan, potongan selembar kertas menjadi bagian yang sama besar dan diberi warna pada 2 bagian. Tuliskan pecahan yang sesuai pada kertas bagian yang diwarnai. Sekarang kalian hitung, ini kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kotaknya ada 4. Kalian tulis pernya dulu, 4. Kemudian yang diarsir berapa? 1, 2. Jadi pecahan senilainya adalah 2/4 ya. Kemudian lanjut lagi untuk gambar yang C. Potongan selembar kertas menjadi 8 bagian sama besar dan diberi warna pada 4 bagian. Kalian ditulis pernya dulu. Ini jumlahnya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Jadi per 8. Yang diarsir berapa? Maaf, belum diarsir ya. Nah, yang diarsir jumlah kotaknya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi 4/8. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Pada kegiatan di atas diperhatikan bahwa luas bagian yang diwarnai dari ketiga gambar tersebut adalah sama besar ya. Pecahan yang mewakili ketiga gambar di atas berturut-turut adalah setengah ya, 2/4 dan 4/8. Jadi pecahan senilainya adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama ya. Bu, bagaimana cara memperoleh pecahan senilai dari satuan pecahan? Nah, ada contoh ya. Ada contoh misalkan 3/5. Ubahlah pecahan 3/5 menjadi pecahan senilai ya. Kalian sebelum kalikan dulu pembilangnya dan penyebutnya dari bagian yang sama. Cara penyelesaiannya 3/5 ya dikali 2. Pokoknya harus seimbang. Ini dikali 2 dikali 2. Ini namanya pecahan senilai ya. Jadi hasilnya berapa? 3 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian yang bawah dikalikan yang bawah. Hasilnya berapa? Per 10. Jadi pecahan senilai dari 3/5 adalah 6/10. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham, Ibu jelaskan ulang. Kemudian ada lagi. Ubahlah pecahan 6/12 ya menjadi bentuk pecahan senilai penyebut 6 ya. Jadi bagaimana? Ini berarti dibagi 6. Dibagi ya. Supaya hasil penyebutnya 6 ya. Jadi 6/12 dibagi berapa? 2.
2. Soalnya supaya berpenyebut 6 ya. Jadi ini dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Jadi pecahan senilai berpenyebut 6 dari bilangan 6/12 hasilnya adalah 3/6. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut ya. Kemudian sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Oleh karena itu, pecahan senilai dapat kita tentukan dengan mengalikan dan membagi pembilangan dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contoh. Ini paham ya? Kemudian contoh. 1/2 ya. Coba kalian perhatikan kemari ya. 1 dikali 1. Jadi harus pecahannya harus sama ya, pembilang dan penyebutnya. Dikali, kalau di atasnya dikali 1, jadi bawahnya dikali 1. Jadi hasilnya 1/2. Paham sampai di sini? Nah, kemudian ada lagi ini dalam bentuk pembagian. Contoh, 1/2, kalau misalkan atasnya 1 dibagi harus sama ya. Sama dengan hasilnya berapa? Sama lagi 1/2 ya. Berdasarkan contoh di atas, pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4 dan 3/6. Pecahan 1/2 merupakan pecahan yang paling sederhana dari pecahan 1/2, 2/4 dan 3/6, karena pecahan 1/2 ini pembilang dan penyebutnya tidak dibagi lagi dengan pembilang yang lain kecuali dibagi dengan 1. Dan kamu dapat kalikan silang untuk memeriksa apakah kedua pecahan senilai ini senilai atau tidak ya. Caranya bagaimana, Bu? Caranya pembilang pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua dan pembilang ya. Dan pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pecahan pertama ya. Jadi begini ya. Caranya, Bu, bagaimana sih cara memeriksa pecahan ini senilai atau tidak? Ya. Caranya, bagaimana caranya, Bu? Ini ada contoh 2/4 ya, dan 3/6. Cara memeriksa senilai atau tidak ya. Kalian perhatikan ke sini. Ini ada bilangan 2/4 dan 3/6. Jadi caranya disilang ya. 2 disilang, 2 dikali 3 ya, karena disilang ya, kan 2/4 per 3/6 disilang. 2 dikali 3, kemudian 4 dikali 6, hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6, kemudian 4 dikali 6 hasilnya 24. Jadi ya, mohon maaf terbalik. Kak bermain di luar, Jo. Dikali ya, salah, bukan 2/3. Bukan, iya 3/6. Jadi hasilnya 2, ini disilang ya. 2 dikali 6 hasilnya berapa? 12.
Ya, kemudian ini 3 dikali 4 hasilnya 12. Cara memeriksa senilai atau tidak, ini dikalikan. Ini dikalikan. Ya, dikalikan secara silang. 2 dikali 6, kemudian 4 dikali 3. Hasilnya sama. Jadi pecahannya ini adalah senilai. Ini merupakan pecahan senilai ya. Untuk tugas matematika, kalian kerjakan halaman 7. Ya, halaman 7. Halaman 7 dan halaman 7 AB, kemudian halaman 8 CD sampai J ya. Kemudian yang untuk PR untuk tugas kalian kerjakan halaman 7 sampai halaman 8 yang nomor 1 sampai nomor 2 ya. Untuk PR kerjakan halaman 3 dan 4. Nah, jika ada yang ditanya silakan ditanyakan. Jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.